Shalom kasih Kristus, apa kabarnya? Luar biasa bukan? Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Dan kita bangun keintiman serta keterbukaan bersama saudara iman kita. Agar menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan rencanakan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami melalui renungan hari ini. Biarlah Tuhan memproses kehidupan kami untuk kami mengerti bahwa kami adalah bagian keluarga-Mu, bagian dari rencana yang Tuhan hendak berikan dalam kehidupan kami lewat orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Biarlah lewat orang-orang yang ada di sekitar kami dapat menjadikan iman percaya kami semakin sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membangun persahabatan. Dalam Amsal 27 ayat 17 demikian firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kasih Kristus, renungan kemarin berbicara tentang perlunya keterbukaan, di mana keterbukaan mempercepat proses terjadinya persahabatan. Kita membutuhkan teman, demikian juga orang lain pun membutuhkan kita sebagai temannya. Tidak mungkin kita hidup sendiri-sendiri, kita butuh sahabat. Kasih Kristus, seandainya kita kenal orang baru atau tetangga baru, di mana orang tersebut sulit berkomunikasi. Bila berpapasan hanya saling mengangguk kepala dan senyum-senyum saja, tidak bisa mengembangkan hubungan yang lebih dalam. Bagaimana mungkin kita dapat diam bersama dalam waktu yang lama? Bila seperti ini, kita perlu membangun persahabatan. Adakah di antara saudara yang merasa diri tidak membutuhkan orang lain dalam hidup ini? Dengan berkata, saya tidak butuh orang lain karena saya dapat melakukan segala sesuatu sendiri dan punya segala-galanya. Benarkah demikian? Sehebat dan secanggih apapun pemangkas rambut, suatu saat ketika rambutnya perlu untuk dipotong, dia pun butuh orang lain memotong rambutnya. Sekecil apapun aktivitas keseharian kita akan selalu bersentuhan dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain, yaitu akan ada orang-orang yang hadir di dekat kita. Di lingkungan tempat tinggal, kita mempunyai tetangga. Di sekolah, kita habiskan banyak waktu dengan teman-teman untuk belajar dan berdiskusi. Di tempat pekerjaan, ada rekan-rekan kerja yang bekerja sama. Bahkan di gereja pun, kita membangun persekutuan yang erat dengan saudara-saudara seiman lainnya. Membangun persahabatan menjadi sangat penting. Kitab Amsal 27 ayat 17 dalam ayat nas di atas yang mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, memberikan pengertian pembentukan atau pematangan pribadi seseorang pasti akan terdapat gesekan, dan itu sangat ditentukan oleh kerelaannya digosok dan digesek oleh orang lain. Dalam persekutuan dengan sesama, kita pasti akan mengalami penajaman-penajaman antara satu dengan yang lainnya, dan itu adalah hal yang wajar karena itu sebagai proses. Jadi penajaman-penajaman kita itu bukanlah dari orang yang jauh, melainkan dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena itu, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, tercatat dalam Amsal 13 ayat 20. Dengan siapa kita bergaul? Siapa orang-orang terdekat kita? Dan itulah yang akan berpengaruh besar dalam perjalanan hidup kita. Kasih Kristus, dalam menjalani hidup di dunia ini, kita harus membangun persahabatan. Hidup dikasihi orang lain adalah suatu kebahagiaan, tetapi sebelum dikasihi orang lain, kita harus terlebih dahulu mengasihi orang lain. Maka mengasihi dan dikasihi adalah hasil dari membangun persahabatan. Jadi, kehadiran orang lain dalam hidup kita itu sangat penting. Entah orang tersebut sebagai teman atau sebagai sahabat, itu tergantung bagaimana kita dalam membangunnya. Jika kita rindu memiliki seseorang untuk kita jadikan sebagai sahabat, kita perlu ekstra hati-hati dan harus benar-benar selektif. Sebab seorang sahabat bukanlah sekedar teman biasa. Perjumpaan dengan seorang sahabat bukanlah suatu hal yang secara kebetulan, namun merupakan proses yang penuh pertimbangan. Dan hal itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Itulah sebabnya dalam gereja kita ada kelompok yang kecil, di mana kita dibawa dan diproses
agar mendapatkan atau berjumpa dengan seorang sahabat. Kasih Kristus penting sekali membangun persahabatan karena sahabat adalah orang spesial dalam hidup. Jadi jangan asal dalam memilih. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini, di mana kami diajarkan untuk kami membangun persahabatan dengan saudara seiman kami, Tuhan. Karena itu merupakan bagian dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih ketika Engkau membentuk kami, Tuhan, bukan dari orang-orang yang jauh, justru dari sahabat-sahabat kami, dari orang-orang yang terdekat, sehingga kami bisa mengerti, sehingga kami bisa tahu bahwa pribadi kami, apa yang Tuhan sedang kerjakan, dan siapa pribadi kami. Terkadang kami baru mengerti ketika kami bergaul dengan sesama kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami memiliki sahabat-sahabat yang dapat kami memiliki satu kehidupan yang terbuka. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.